Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Radeska Arya Putra, NIM 123190023 dari kelas RPLC. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UTS saya. Pertama, recruitment engineering process, di mana recruitment engineering process terdiri dari 4 tahap, yaitu feasibility study, recruitment allocation and analysis, recruitment specification, dan recruitment validation. Kemudian untuk feasibility study yaitu menganalisis apakah produk anak dapat direalisasikan, kontribusi proyek kepada organisasi, kendala biaya, dan biaya sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi. Untuk studi kasusnya adalah, misal di perusahaan X ingin dibuatkan perangkat lunak untuk pegawainya dengan biaya 10 juta. Nah, pada tahap ini akan muncul pertanyaan seperti, apakah sistem layak dibuat, apakah budget sesuai dan mencukupi, apakah ada potensi kerugian atau kekurangan, dan apakah ada masalah hukum. Jika dinyatakan layak, maka akan lanjut pada proses selanjutnya, yaitu recruitment allocation and analysis. Itu proses mengumpulkan dan memahami rekrutmen dari user. Lanjutan dari studi kasus yang tadi, perangkat lunak Y yang akan dibangun ditujukan untuk karyawan. Untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh user, tentu pihak pengembang akan berinteraksi dengan user. Proses interaksi tersebut dapat dimodelkan menjadi beberapa teknik dan metodologi, diantaranya interviewing, prototyping, use case, dan brainstorming. Kemudian ketiga adalah recruitment specification, yaitu proses pendokumentasian kebutuhan dan kendala pengguna dengan jelas dan tepat. Lanjutan studi kasus yang tadi, setelah memahami apa yang diinginkan user pada tahap sebelumnya, pihak pengembang akan mendeskripsikan dalam bentuk spesifikasi dokumen yang berisi fungsi dan fitur yang diinginkan customer. Dokumen spesifikasi recruitment dapat berisi functional recruitment, performance recruitment, dan design contracts. Model pada tahap ini dapat berupa ER, DFD, dan FDD. Kemudian pada tahap terakhir, tahap keempat, yaitu recruitment validation. Itu proses untuk memastikan bahwa recruitment system lengkap, benar, konsisten, dan jelas. Lanjut dan studi kasus, setelah membuat recruitment specification pada tahap sebelumnya, maka pihak pengembang akan validasi dan memverifikasi ke pihak customer, yaitu pemilik perusahaan X yang tadi, untuk memastikan bahwa recruitment sudah terus dengan benar dan untuk mendapatkan feedback dari customer. Dan untuk adalah perbedaan metode prototype development dan Boehm spiral. Yang pertama, metode prototype. Sebelumnya kita bahas mengenai arti dan langkah-langkah tahapan prosesnya dulu, yaitu untuk metode prototype, model pengembangan lunak di mana prototipe dibangun, diuji, dan dikerjakan ulang hingga prototipe yang tidak tercapai. Tahapan prosesnya ada 7, ada 6, yaitu refinement, gathering, dan analisis. Kedua, quick design. Ketiga, build prototype. Keempat, user evaluation. Kelima, refining prototype. Kemudian terakhir, implement dan maintain. Untuk bagian user evaluation dan refining prototype dilakukan berulang hingga ditemukan hasil yang final. Dan untuk model Boehm spiral merupakan gabungan dari model prototype dan waterfall yang prosesnya digambarkan sebagai spiral sebagai loop mewakili satu fase dari software proses. Objective set yang pertama, tahapannya ada 4. Yang pertama adalah objective setting atau menentukan tujuan. Kedua, risk assessment dan reduction, yaitu penanganan dan pengurangan risiko. Ketiga, ada development dan validation, yaitu pembangunan dan pengujian. Keempat adalah planning. Dalam planning ini akan ditentukan apakah sudah mencapai final atau masih melakukan
loop lagi. Nah, untuk perbedaannya yang saya buat adalah ada 3. Yang pertama adalah pada mode spiral, proses pengerjaannya dilakukan berdasarkan pembagian tugas yang dikerjakan secara berkelompok dan menggunakan prototipe. Sedangkan pada metode prototipe, proses pengerjaannya hanya dilakukan oleh satu orang, yaitu pengembang perangkat lunak. Pada metode spiral, interaksi antara pengembang perangkat lunak dan user sedikit sulit. Sedangkan pada metode prototipe, interaksi berjalan dengan baik karena saat selesai membuat rancangan, pengembang akan memperlihatkan ke user. Ini untuk poin nomor 2 karena ini langsung dari user evaluation, jadi selalu berinteraksi kepada user. Sedangkan untuk spiral agak susah karena tidak ada interaksi langsung saat dalam proses untuk mereview prototipe. Ketiga, pada metode spiral saat melakukan loop semua tahap ikut di loop, sedangkan di metode prototipe yang di loop itu dikerjakan ulang hanya pada bagian user evaluation dan refining prototype. Ini pada bagian ini, jadi pada bagian metode prototype saat melakukan looping tidak refinement lagi, tidak dari awal, tetapi hanya user evaluation dan memperbaiki prototype hingga mencapai tahap akhir atau final. Sedangkan untuk bohem spiral itu harus dari awal lagi, setelah planning dan ditentukan untuk melakukan melakukan loop, maka diawali dengan objective setting lagi, base assessment, development, dan validation hingga planning lagi hingga dicapai keputusan planning adalah sudah mencapai tahap akhir. Lalu untuk studi kasus pada metode prototype adalah ini seorang customer ini dibuat perangkat lunak oleh seorang pengembang. Proses pertama yaitu dilakukan pengembang adalah pengumpulan kebutuhan perangkat lunak customer, dan pengembang bertemu dan customer mendefinisikan keseluruhan software dan kebutuhan yang diketahui. Setelah memperoleh kebutuhan pada software, pembangun membuat perancangan kilat yang berfokus pada aspek-aspek software tersebut. Setelah itu pengembang membuat prototipe untuk software tersebut dan akan diberikan kepada customer. Setelah melihat dan mencoba prototipe, customer memberikan feedback dan pengembang dan pengembang memperbaiki prototipe hingga nanti disetujui oleh customer dan bisa digunakan. Jadi pada bagian ini pada bagian customer memberikan feedback dan pengembang dan memperbaiki prototipe adalah bisa dilakukan berulang kali untuk mencapai titik final. Kemudian untuk studi kasus pada mode spiral itu, Mr. X adalah pemilik perusahaan Y yang berkecimpung di bidang UKM, dan Mr. X ingin memajukan perusahaannya agar lebih dikenal oleh calon pelanggannya dan suppliernya. Mr. X menginginkan sebuah software yang dapat memudahkan hubungan antara karyawan, pelanggan, supplier, serta dapat meningkatkan efisiensi dan hemat biaya. Karena di perusahaan Mr. X tidak ada bagian IT-nya, maka Mr. X meminta bantuan perusahaan TI. Dalam kesepakatan untuk menjalankan keinginannya, Mr. X dan perusahaan IT tersebut diberi jangka waktu 10 bulan dan semua karyawan terlibatkan dalam proses diskusi dengan perusahaan tersebut. Mr. X menginginkan software jadi sesuai dengan jadinya, jadi tidak melebihi waktu yang diberikan dan lebih baik jika selesai lebih cepat. Jadi ini dengan modus spiral adalah Mr. X memberikan kontrak kepada perusahaan lain untuk membuat software keinginannya. Nah, tentu dalam perusahaan IT tersebut dikerjakan dalam kelompok dalam jumlah yang besar. Tentu tidak seperti yang prototipe hanya dikerjakan oleh satu orang. Kemudian C, prinsip metode agile. 1. Customer involvement, yaitu keterlibatan pelanggan. Intinya adalah pelanggan harus terlibat erat selama proses pengembang. Nah, implementasinya adalah pada saat proses requirement, tentu pengembang akan berinteraksi dengan pelanggan untuk menggali informasi tentang kebutuhan software yang akan dibuat. Disinilah keterlibatan pelanggan sangat penting untuk memudahkan pengembang membuat software. Kemudian
pada saat pelanggan mereview prototipe atau software yang telah jadi, dan kemudian pelanggan pasti akan memberikan feedback kepada pengembang tentang apa yang kurang dan perlu ditambahkan. Itu adalah keterlibatan customer terhadap proses pengembangan. Kedua, incremental delivery atau pengiriman tambahan. Artinya pengembang perangkat lunak dilakukan secara bertahap dengan pelanggan yang memberikan persyaratan yang akan diserahkan pada saat kenaikannya. Dan implementasinya adalah pada saat pengembang telah membuat software atau prototipe dan tiba saatnya untuk melibatkan ke pelanggan. Setelah itu pelanggan memberikan feedback kepada pengembang. Nah, disinilah pengembang harus memperbaiki dan melakukan sesuatu dari feedback yang diberikan oleh pelanggan tadi. Ini adalah pengembangan lunak secara bertahap atau setiap tahap ada kenaikannya. Kemudian people not access, yang berarti keterampilan tim pengembang harus diakui dan dieksploitasi pada implementasi dan pada saat proses pengembangan proses lunak. Anggota dari tim dapat mengembangkan cara kerja mereka sendiri tanpa petunjuk atau ketentuan tertentu agar kemampuan anggota tim dapat meningkat. Jadi setiap anggota tidak harus dikekang pada peraturan tertentu, jadi mereka bisa bekerja sesuai dengan kreasi mereka sendiri, asalkan tidak melenceng dari tujuan awal. Kemudian 4, embrace change, ada rangkullah perubahan persyaratan sistem dan rancang sistem yang mengautomasi perubahan. Misalkan yaitu pelanggan meminta perubahan pada sistem karena untuk mengikuti perkembangan zaman, maka sebagai pengembang harus selalu siap menghadapi permintaan tersebut. Di poin prinsip di sini adalah jika ada perubahan atau perubahan pelanggan minta perubahan pada sistem, maka pengembang harus selalu siap untuk melakukannya. Kemudian maintain simplicity atau pertahankan kesederhanaan, fokus pada kesederhanaan baik dalam perangkat lunak yang sedang dikembangkan maupun dalam proses pengembangan. Misalkan dalam tim pengembang dapat bekerja dengan cerdas serta mengerjakan tugasnya dengan cara sederhana, sehingga tidak membuang waktu dan tidak mempersulit pekerjaan tugas atau diri mereka sendiri. Prinsip ini ditekankan agar tim dapat lebih fokus untuk mengerjakan hal-hal yang menjadi prioritas untuk menciptakan value dalam produk. Jadi kesederhanaan di sini adalah tim harus bisa mempresentasikan apa yang harus dikerjakannya sehingga akan lebih cepat dalam pengerjaan dan tidak makan waktu. Itulah yang dengan mempertahankan kesederhanaannya sehingga tidak mempersulit diri mereka sendiri. Dan untuk referensinya ini ada PT2, PT3, dan ada beberapa web. Dan sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.